Kali ini kita akan bahas matematika kelas 10 bab 4 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear latihan 4.2 nomor 1 sampai 2 halaman 124. Soal nomor 1, Bonar memiliki dua pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantarkan barang, Bonar dibayar 15.000 per jam. Untuk pekerjaan mencuci piring di restoran, Bonar dibayar 9.000 per jam. Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Bonar membutuhkan uang sebesar 120.000. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing pekerjaan? Yang A, tuliskan model matematikanya. Yang B, apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear? Yang C, gambarkan grafiknya. Yang D, tentukan koordinat titik-titik potongnya. Yang E, tentukan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. Yang F, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam? Yang G, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja selama 9 jam? Yang pertama adalah kita misalkan dulu. X itu adalah lama pekerjaan pengantar barang dalam jam. Ini pengantar barang. Kemudian Y adalah lama pekerjaan cuci piring dalam jam. Yang ini. Ya. Sehingga model matematikanya yang pertama adalah yang berhubungan dengan uang atau pembayaran. Itu yang pertama adalah 15.000 untuk mengantar barang. Karena mengantar barang di sini X berarti 15.000 X ditambah kemudian 9.000 di sini untuk mencuci piring. Mencuci piring tuh Y berarti di sini 9.000 Y. Kemudian Bonar membutuhkan uang sebesar 120.000 ya, 120.000. Berarti di sini hasil bekerjanya itu harus lebih besar sama dengan 120.000 ya. Jadi penghasilannya itu harus lebih besar sama dengan 120.000. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3.000. 15.000 dibagi 3.000 itu jadi 5. 9.000 kita bagi 3.000 menjadi 3. 120.000 kita bagi 3, 3.000 itu hasilnya adalah 40. Kemudian persamaan yang kedua adalah yang berhubungan dengan lama bekerja. Nah, di sini dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Berarti lama bekerja sebagai pengantar barang atau X ditambah lama bekerja sebagai pencuci piring atau Y itu harus lebih kecil sama dengan 10 jam. Karena dia cuma sanggup bekerja 10 jam. Kemudian kita beri syarat karena lama waktu mencuci pengantaran barang dan mencuci piring ini tidak boleh negatif, maka X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Yang B adalah apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear? Iya, jawabannya iya. Yaitu karena di sini pertidaksamaan ini mengacu pada tanda lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan ini, ya. Sedangkan linear karena pangkat pada setiap variabelnya itu paling tinggi adalah 1, pangkat 1, dan tidak ada perkalian antar variabelnya. Jadi di sini jawabannya adalah iya, model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linear. Kemudian yang C, pertama adalah kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada dua persamaan, ada dua pertidaksamaan, kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan dulu. Dengan kata lain, tanda lebih besar sama dengan dan tanda lebih kecil sama dengan kita ubah ke dalam sama dengan dulu. Sehingga diperoleh untuk yang pertama 5x plus 3y sama dengan 40. Yang kedua x plus y sama dengan 10. Untuk yang pertama titik potong dengan sumbu x maka y-nya 0. Kalau y-nya 0 berarti di sini 5x sama dengan 40. X-nya sama dengan 40 per 5. X-nya sama dengan 8. Nah, kemudian selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu y, maka x-nya 0. Di sini kalau x-nya 0, maka 3y sama dengan 40. Y-nya sama dengan 40 dibagi 3. Ini. Kemudian untuk persamaan kedua, x plus y sama dengan 10. Titik potong dan sumbu x, maka y-nya 0. Di sini y-nya 0, maka x-nya 10. Titik potong dan sumbu y, maka x-nya 0. X-nya ini 0, maka y-nya 10. Sehingga kalau kita buat garis, untuk persamaan pertama di sini titiknya adalah 8,0, berarti di sini. Kemudian 0,40 per 3. 40 per 3 itu nilainya 13 sekian, berarti ada di sini. Ya, jadi kita buat garis seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat pertidaksamaannya. Di sini ada tanda sama dengan, berarti garis yang dibuat adalah
garis penuh. Dengan kata lain tidak putus-putus, bukan garis putus-putus. Jadi yang dibuat adalah garis penuh. Selanjutnya adalah tandanya lebih besar sama dengan. Ya, tandanya lebih besar ini artinya adalah kita lihat koefisien dari X positif, koefisien dari Y positif, dan hasilnya juga positif di sini. Maka bisa dipastikan kalau tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, daerahnya ada di sebelah kanan atau atas. Ya, karena garisnya seperti ini, maka daerahnya ada di sebelah kanan. Ini. Tidak usah dicek lagi, ini sudah dipastikan. Kemudian adalah kita buat garis X plus Y sama dengan 10. Titiknya adalah 10,0 ada di sini. Selanjutnya adalah 0,10 ada di sini. Jadi kita buat garis. Setelah itu kita lihat pertidaksamaannya. Karena di sini ada tanda sama dengan, maka garis yang dibuat adalah garis penuh atau garis yang bukan putus-putus atau tidak putus-putus. Ya, jadi garisnya penuh di sini. Nah, tandanya di sini adalah lebih kecil sama dengan. Di sini kita lihat koefisien X-nya positif, koefisien Y positif, ya, dan hasilnya positif. Ini artinya adalah karena tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu daerahnya adalah ada di sebelah kiri atau bawah. Karena garisnya seperti ini, berarti tandanya ada di sebelah kiri seperti ini. Ya. Kemudian syaratnya X lebih besar sama dengan 0. Kita buat garis X dulu seperti ini. Ya, garis vertikal melalui titik 0,0. Nah, karena tandanya lebih besar sama dengan, maka di sini adalah daerahnya ada di sebelah kanan kalau lebih besar. Nah, selanjutnya garis Y sama dengan 0. Kita buat dulu garis Y sama dengan 0 ini. Garis horizontal melalui titik 0,0. Karena di sini lebih besar sama dengan 0, maka daerahnya adalah di sebelah atas, di bagian atas. Nah, bisa dilihat di sini adalah daerah yang pekat ini, yang paling pekat ini, yang berbentuk segitiga ini adalah daerah yang dilalui oleh semua pertidaksamaan. Jadi ini adalah merupakan himpunan penyelesaian. Ya, di sini. Selanjutnya adalah kita mencari titik potong antara persama 5x plus 3y sama dengan 40 dan x plus y sama dengan 10. Di sini kita mencari titik potongnya. Ya. Nah, kalau gambarnya presisi, maka di sini bisa kita lihat titik potongnya ada di 5,5 ya. Nah, jadi kalau gambarnya ini benar-benar presisi, itu sudah bisa kita lihat meskipun tidak dihitung, itu titik potongnya ada di 5,5. Sekarang coba kita hitung apakah hasilnya sama. Pertama, kita tulis dulu persamaannya di sini 5x plus 3y sama dengan 40. Di sini x plus y sama dengan 40. Ya. Kita lihat di sini adalah koefisien x-nya 5, koefisien y-nya 3. Di sini kita akan melakukan eliminasi. Kita pilih koefisien yang kecil. Jadi itu persamaan 2 kita kalikan dengan 3. Ruas kiri dan ruas kanannya. Sehingga kita dapat 3x plus 3y sama dengan 10 kali 3, 30. Baru kita eliminasi. 5x dikurangi 3x itu 2x, 3y kurangi 3y 0, 40 kurangi 30 10. Sehingga x sama dengan 2 pindah ruas jadi pembagian 10 per 2. X nya sama dengan 5 ini. Jadi kita dapat x nya sama dengan 5. Setelah itu x sama dengan 5 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. X plus y sama dengan 10. Ya. X nya kita ganti 5. 5 plus y sama dengan 10. 5 positif pindah ruas jadi negatif, jadi pengurangan. Sehingga y nya sama dengan 10 dikurangi 5, y nya sama dengan 5. Jadi titik potongnya adalah 5,5. Ya, jadi di sini adalah 5,5. Selanjutnya adalah mencari himpunan penyelesaian. Ya, bisa dilihat di sini seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna paling pekat, karena ini daerah ini adalah dilalui oleh semua pertidaksamaan. Ini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Yang berwarna pekat adalah daerah biru yang paling pekat. Selanjutnya adalah Bonar tidak bisa mendapatkan uang
yang dia butuhkan jika dia bekerja mengantarkan barang selama 4 jam. Kenapa? Karena 4 jam di sini bukan merupakan himpunan penyelesaian. Ya, kalau dia misalkan cuma bekerja sebagai pengantar barang selama 4 jam, dia tidak akan memenuhi kebutuhan uangnya. Karena di sini 4 bukan himpunan penyelesaian. Karena dia harus bekerja mengantarkan barang setidaknya minimal 8 jam. Kalau dia hanya bekerja sebagai pengantar barang, maka dia harus bekerja minimal 8 jam di sini. Karena 8 jam adalah merupakan himpunan penyelesaian minimal. Ya. Di sini kalau cuma bekerja sebagai pengantar barang itu ada 3 kemungkinan, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Baru dia bisa mendapatkan uang dibutuhkan. Kemudian yang G, Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika dia bekerja 9 jam. Ya. Di sini 9 minimal. Kemungkinannya adalah ini. Di sini yang jumlahnya 9, X plus Y-nya yang jumlahnya 9 itu di titik 9,0, 8,1, 8 tambah 1 9, kemudian 7,2, di sini 7 tambah 2 itu juga 9. Jadi ini yang memenuhi. Yaitu artinya 9,0 artinya itu adalah Bonar bekerja mengantarkan barang selama 9 jam. Kemudian 8,1 artinya adalah Bonar bekerja mengantarkan barang selama 8 jam dan bekerja mencuci piring selama 1 jam. Kemudian yang ketiga adalah 7,2. Artinya adalah Bonar bekerja mengantarkan barang selama 7 jam dan bekerja mencuci piring selama 2 jam. Jadi itu jawaban yang poin G. Selanjutnya soal nomor 2. Nova membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang sebesar 100.000. Setiap kantong pupuk harganya 20.000 dan setiap tanaman harganya 10.000. Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli? Pertama kita misalkan dulu yang X adalah banyaknya pupuk yang dibeli di sini. Kemudian yang Y adalah banyaknya tanaman yang dibeli di sini. Kemudian adalah sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan uang, ya, atau pembayaran. Di sini harga pupuknya 20.000. Pupuk dimisalkan dengan X, berarti 20.000 X ditambah harga setiap tanaman 10.000. Tanaman dimisalkan Y, berarti 10.000 Y. Sedangkan jumlah uang Nova itu 100.000. Berarti yang dia beli itu harus lebih kecil sama dengan 100.000. Ya. Setelah itu kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10.000. 20.000 dibagi 10.000 2, 10.000 dibagi 10.000 1, 100.000 dibagi 10.000 10. Selanjutnya adalah yang ini. Pertidaksamaannya adalah Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Tanaman itu Y. Berarti Y-nya itu lebih besar sama dengan 5. Karena sedikitnya 5. Paling sedikit 5. Berarti bisa 5, 6, 7 dan sekian. Dan seterusnya. Berarti Y-nya itu lebih besar sama dengan 5. Nah, di sini kita beri syarat itu bahwa untuk yang X pupuknya itu tidak boleh negatif, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan yang Y tidak usah diberi syarat Y sama dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini sudah mewakili Y lebih besar sama dengan 5, itu sudah mewakili Y lebih besar sama dengan 0. Jadi tidak usah diberi syarat Y lebih besar sama dengan 0. Pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini pertidaksamaan yang ini. Ya, kita cari titik potongnya. Pertidaksamaannya kita rubah ke dalam bentuk persamaan dulu. Jadi kita ganti dengan sama dengan dulu. Berarti 2X plus Y sama dengan 10. Kemudian titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti 2X sama dengan 10. Ya, sehingga 2X sama dengan 10, berarti X-nya sama dengan 10 per 2. X-nya sama dengan 5. Kemudian yang selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya itu 0. Di sini 0. Berarti Y-nya sama dengan 10. Sehingga kita buat garisnya.
Yang pertama adalah 5,0 itu di sini. Kemudian 0,10 itu di sini. Kita buat garisnya. Kita lihat di sini di sistem persamaannya adalah ada sama dengannya. Berarti garis yang dibuat adalah garis utuh, bukan garis putus-putus. Nah, kemudian dilihat di sini tandanya lebih kecil sama dengan. Ya, lebih kecil sama dengan. Nah, di sini kita lihat koefisien X-nya itu positif, Y-nya koefisien Y-nya positif dan jumlahnya itu juga positif. Seperti yang sudah saya jelaskan di soal nomor 1, kalau semuanya positif, maka kalau tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, itu daerahnya adalah di sebelah kiri atau bawah. Karena garisnya seperti ini, berarti daerahnya adalah di sebelah kiri. Jadi tidak perlu kita tes lagi atau kita cek lagi. Kemudian kita buat pertidaksamaan yang kedua. Kita buat dulu persamaan Y sama dengan 5. Ini garis ini. Garis horizontal yang melalui 5. Ya, jadi Y sama dengan 5. Kita lihat di sini ada tanda sama dengannya. Berarti garisnya itu adalah garis penuh atau bukan garis putus-putus. Ya. Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan, maka daerahnya adalah daerah bagian atas atau kanan. Karena garisnya seperti ini, maka daerahnya adalah di bagian atas. Selanjutnya kita buat X lebih besar sama dengan 0. Kita buat dulu X sama dengan 0. X sama dengan 0 garisnya adalah garis vertikal melalui 0,0. Seperti ini. Ini ada tanda sama dengannya, berarti garisnya penuh atau bukan garis putus-putus. Selanjutnya adalah tandanya lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar maka di sebelah kanan atau atas. Karena garisnya seperti ini, maka daerahnya adalah di sebelah kanan. Ya. Jadi ini gambar dari sistem pertidaksamaannya. Kita lihat di sini segitiga yang atas ini merupakan himpunan penyelesaian. Warna biru yang paling pekat. Kenapa? Karena ini dilalui oleh semua pertidaksamaan. Ya, daerah ini adalah dilalui oleh daerah semua pertidaksamaan. Selanjutnya adalah kita lihat titik potongnya. Titik potongnya ada di sini. Ya. Nah, di sini tidak perlu mencari titik potong antara persamaan 2x plus y sama dengan 10 dan y sama dengan 5. Tidak perlu. Meskipun titik potongnya ini berada di daerah himpunan penyelesaian, tapi titik potongnya ini tidak cocok jika dipakai pada soal nomor 2. Kenapa? Karena pada soal nomor 2 nilai x dan y-nya itu adalah bilangan bulat. Sedangkan di sini nilai X-nya ada di daerah ada di sekitar 2,5. Ya, ada di sekitar nilai 2,5 X-nya. Berarti di sini untuk titik ini tidak cocok untuk soal nomor 2 meskipun ini merupakan himpunan penyelesaian. Karena banyaknya kantong pupuk itu harus bilangan bulat. Jadi yang dibeli itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bukan 1,5, 2,5 itu tidak boleh. Begitu juga dengan tanaman, itu yang dibeli itu adalah 1 tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman dan seterusnya. Bukan 2,5 tanaman, ya. Jadi tidak boleh. Jadi titik potongnya tidak perlu dicari karena di sini nilai X-nya itu ada di sekitar 2,5. Jadi tidak cocok untuk persoalan nomor 2 atau soal nomor 2, ya. Meskipun ini merupakan himpunan penyelesaian. Kemungkinan banyaknya tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli itu ini. Kita lihat bilangan bulat yang ada di himpunan penyelesaian, ya. Nah, di sini ada 0,5. X itu adalah pupuk, Y itu tanaman. Berarti artinya adalah dia tidak membeli pupuk dan dia hanya membeli 5 tanaman. Artinya dia hanya membeli 5 tanaman. Sedangkan pupuknya tidak dibeli. Selanjutnya 0,6 itu dia hanya membeli 6 tanaman. 0,7 hanya membeli 7 tanaman. 0,8 hanya membeli 8 tanaman. 0,9 hanya membeli 9 tanaman. 0,10 hanya membeli 10 tanaman. Kemudian kita ke koordinat 1,5. Artinya 1 ini pupuk. Artinya Nova itu membeli 1 pupuk dan 5 tanaman. 1,6 artinya membeli 1 pupuk dan 6 tanaman. 1,7 artinya membeli 1 pupuk dan 7 tanaman. 1,8 artinya
membeli 1 pupuk dan 8 tanaman. Selanjutnya adalah di sini kita ke koordinat 2,5, artinya membeli 2 pupuk dan 5 tanaman. Kemudian ke koordinat 2,6, artinya membeli 2 pupuk dan 6 tanaman. Jadi ada 12 kemungkinan banyak tanaman dan pupuk yang dapat dibeli Nova. Demikian pembahasan latihan 4.2 soal nomor 1 sampai dengan 2. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.